melihat dari ujung ada seorang nenek-nenek tua yang memantau mereka dan langsung menunjuk mereka begini dan menyuruh mereka untuk ke sini. Setelah itu nenek tersebut langsung menunjuk ke sana, nah ke arah barat. Nah pada saat itu si Reni dan Putri itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengisahkan tentang kasus penculikan yang dilakukan oleh jin, yang mana korbannya ini adalah dua orang wanita pada saat melakukan pendakian di Kalimantan. Nah, jadi tapi saya tidak menyebutkan di mana bukitnya karena ini menyangkut wisata publik masyarakat. Nah, jadi pada saat itu, ada dua orang wanita yang melakukan aksi pendakian mereka di salah satu bukit di Kalimantan. Nah, pada saat itu mereka itu masuklah ke pasar, salah satu pasar jin yang ada di daerah bukit tersebut. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita ini, jangan lupa buat teman-teman untuk tonton video saya tentang kisah-kisah horor dan kisah-kisah misteri atau kisah-kisah tentang pembunuhan serta penculikan yang akan saya share kepada kalian dan akan menjadikan edukasi untuk kalian untuk terus berhati-hati dalam melakukan hal-hal yang bisa mengandung bahaya bagi kalian. Jangan lupa juga like, komen, dan setiap komentar itu pasti saya akan balas. Nah, dan jangan lupa untuk membagikan cerita saya ini kepada teman-teman yang lain yang suka cerita-cerita misteri atau horor. Nah, jadi oke, kita lanjut ceritanya. Nah, jadi pada 21 Januari tahun 2001 ada dua orang pendaki wanita yang melakukan pendakian mereka di salah satu bukit di Kalimantan. Dan mereka ini aslinya memang orang Kalimantan juga. Nah, akan tetapi saya tidak menyebutkan di mana bukit yang terjadi penculikan itu karena ini mengandung wisata publik. Nah, jadi saya tidak ingin menyebutkan. Jadi saya hanya menyebutkan salah satu bukitnya aja. Nah, jadi pada tanggal 21 jadi pada tanggal 21 Januari tahun 2001, nah jadi ada dua orang wanita yang melakukan aksi pendakian mereka di salah satu bukit di Kalimantan. Nah, pada saat itu mereka tidak ada terjadi hal-hal yang aneh pada saat melakukan pendakian. Dan pada saat itu mereka melakukan pendakiannya itu pada hari Kamis malam Jumat. Nah, pada mereka melakukan pendakian, mereka diberitahu oleh sekitar pengawas pendakian atau ketua atau leader pendakian yang ada di sana bahwasanya mereka jangan pernah keluar jalur daripada yang dibuat oleh para warga atau para pengawas pendaki yang ada di sana. Nah, jadi juga kata mereka itu di sana, di atas gunung itu, kalau misalnya ada orang banyak jangan dihiraukan dan langsung jalan lurus aja gitu. Nah, pada saat mendengar penjelasan daripada si pengawas tersebut, akhirnya dua orang wanita ini yang bernama Reni dan Putri ini akhirnya melakukan aksi pendakian mereka berdua, seorang wanita berdua, tanpa didampingi oleh leader pegunungan tersebut atau bukit tersebut. Nah, karena mereka berdua ini memang sudah biasa mendaki-daki bukit-bukit atau gunung-gunung yang ada di Indonesia. Mereka memang berkeliling kemana-mana untuk menemui hal-hal yang menarik atau hal-hal yang bagus, wilayah-wilayah yang bagus untuk mereka menjadikan dokumentasi mereka sebagai petualangan mereka suatu harinya. Nah, pada saat itu mereka tidak terasa melakukan apapun. Pada saat mereka berjalan di suatu gunung, mereka singgah di satu warung. Nah, ternyata di salah satu bukit tersebut ada warung. Nah, jadi di warung tersebut ada salah satu bukit di warung tersebut yang membuka fasilitas makanan. Nah, jadi pada saat itu mereka singgah di salah satu fasilitas makanan tersebut atau di warung tersebut. Nah, pada saat mereka singgah, mereka diberitahu oleh pemilik warung bahwasanya ketika mereka melakukan pendakian dan mereka menemukan sebuah pasar, mereka harus mundur
atau menjauh dari tempat tersebut, karena di atas bukit sana itu tidak ada sama sekali pasar, kata si pemilik warung tersebut. Nah, setelah mereka mendengar dan bercerita daripada pemilik warung dan menawarkan bukan menawarkan, serta menceritakan hal-hal yang memang juga di bukit ini terdapat hal-hal yang mistis, kata si pemilik warung tersebut. Nah, ya, akhirnya pada setelah mereka selesai istirahat di warung tersebut, mereka pun melanjutkan pendakian mereka ke atas bukit tersebut untuk menemukan tempat atau pemandangan yang memang indah. Pada saat itu memang bukitnya ini terletak di paling atas dan langsung menuju ke pulau-pulau kecil dan langsung ke laut, hingga hal itu yang membuat banyak para wisatawan atau para wisatawan asing atau lokal yang memang mereka itu menemui atau langsung naik ke atas atau mendaki bukit tersebut untuk mendapatkan momen-momen hal yang indah. Nah, pada saat mereka berdaki, ternyata pada saat itu mereka tidak terasa sudah berjalan beberapa jam, hingga akhirnya menjelang daripada asar, ternyata si dua orang wanita ini akhirnya istirahat. Nah, mereka membangun kemah di sana. Nah, pada saat mereka membangun kemah pada saat mereka membangun kemah, mereka tidak sadar bahwasanya mereka itu tertidur di kemah tersebut, hingga mereka tidak tersadar bahwasanya itu sudah menjelang larut malam, yaitu sekitar jam 8 malam. Nah, ketika mereka itu berkemah di situ, mereka langsung bergegas-gegas, langsung mereka menyimpun semua peralatan-peralatan mereka untuk naik lagi ke atas bukit untuk menemui pendaki-pendaki yang lain. Nah, pada saat mereka itu menyimpun semuanya itu, ternyata ada yang menangis pada saat di hutan tersebut, hingga membuat mereka ini merinding dan ketakutan. Nah, pada saat mereka itu mendengar menangis, mereka mendatangi siapa. Nah, kata si putri ini, siapa kamu, katanya gitu. Nah, pada saat itu setelah putri itu berkata siapa kamu, ternyata wanita tersebut ketawa lagi. Nah, ketawa lagi, wanita misterius tadi ketawa lagi, hingga membuat si Randy dan si putri ini ketakutan, hingga akhirnya mereka membangun kemah lagi. Mereka tidak berani lagi melanjutkan dan mereka langsung tidur di sana. Nah, pada saat mereka tidur di sana, dan ternyata hal-hal yang mistis pun terjadi di sekitar kemah mereka. Nah, mereka mendapati bahwasanya ada bayang-bayangan seorang wanita yang datang di depan kemah mereka. Nah, pada saat itu mereka langsung baca-baca ayat suci Al-Quran, langsung menyetel ayat-ayat suci Al-Quran, syair-syair. Setelah itu mereka membaca ayat-ayat yang lain gitu, untuk terhindar daripada hal-hal yang mistis tadi. Tidak langsung beberapa lama, sekitar 20 menit. Nah, si hantu tadi tersebut, itu wanita misterius tadi itu tiba-tiba menghilang. Nah, setelah aman pun dan tidak ada gangguan-gangguan lagi, akhirnya mereka pun langsung melanjutkan pendakian mereka dan meninggalkan tenda mereka tersebut di sana. Sehingga mereka hanya membawa peralatan yang dibawa oleh mereka yang perlu saja. Akan tetapi tenda mereka itu ditinggal di sana dan langsung melanjutkan pendakian ke bukit di atas untuk menemui pendaki-pendaki yang lain. Nah, jadi salahnya juga ya, wanita ini tidak mau didampingi oleh satu leader gitu. Seharusnya dia itu harus didampingi gitu loh. Nah, jadi harus ada satu cowok yang mendampingi mereka. Akan tetapi karena mereka ini memaksa dan sudah terbiasa mereka ini melakukan hal-hal pendakian, nah akhirnya mereka ya berdua saja begitu. Nah, sekitar 300 meter dari kemah yang mereka tinggalkan, ternyata di sana itu ada banyak orang, yaitu berupa pasar, dan mereka itu terkejut karena terkesima melihat pasar-pasar tersebut memang begitu indah. Ada yang menjual baju emas, ada yang menjual kacamata emas. Mereka sangat terpesona dengan pasar tersebut karena memiliki hal-hal yang indah. Bahkan tidak hanya menjual emas, bahkan sandal yang dipakai oleh orang-orang tersebut itu juga emas. Dan baju-baju yang dipakai mereka tersebut juga terbuat dari
emas. Nah, pada saat itu mereka terkesima dan mereka pun tidak tahu bahwasanya itu adalah pasar yang diceritakan oleh si ibu warung di bawah tersebut. Nah, hingga akhirnya mereka pun masuk ke pasar tersebut. Nah, setelah itu ternyata pas mereka masuk, nah mereka akhirnya tidak bisa lagi keluar dari pasar tersebut. Mereka berkeliling di pasar tersebut dan melihat-melihat. Nah, di pasar-pasar tersebut, ketika mereka singgah di salah satu warung yang ada di pasar tersebut, yaitu yang menjual makanan, dan makanan tersebut begitu aneh bagi mereka karena tidak pernah mereka temui makanan jajan seperti ini. Mereka mengira ini adalah khas daripada kampung di sini, padahal di atas bukit ini tidak ada kampung sama sekali. Kampung terakhir itu berada di bawah bukit, yaitu di warung perempuan tua tersebut. Nah, hingga pada akhirnya pada saat mereka menanyakan berapa harga makanan tersebut, betapa terkejutnya bahwasanya di sana tidak memakai rupiah, akan tetapi memakai uang yang begitu aneh bagi mereka. Pada saat ditunjukkan, ini uang apa, kata si putri tersebut. Nah, jadi kata yang penjual makanan tersebut, ini uang negara kami. Nah, jadi mereka bingung, padahal Indonesia tidak mengeluarkan uang aneh seperti begini. Nah, hingga pada akhirnya mereka dilihat oleh salah satu jin yang ada di sana, betapa tatapan tajam kepada mereka, hingga membuat mereka tersadar dan ketakutan bahwasanya ini bukanlah pasar manusia, akan tetapi pasar yang diceritakan oleh pemilik oleh perempuan yang penjual di warung tersebut, bahwasanya ini bukanlah pasar manusia tapi pasar jin. Nah, hingga akhirnya mereka terjebak di sana. Setelah itu mereka kabur di sana. Nah, mereka keluar dari pasar tersebut, tak akan tetapi mereka telah masuk ke alam goib, nah ke alam sebelah, tapi tanpa mereka sadari. Hingga akhirnya mereka melanjutkan pendakian tersebut. Nah, pada saat mendaki ternyata mereka sekitar 10 meter dari mereka itu menemui pendaki yang lain. Nah, yaitu berupa 5 orang, salah satunya itu 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, pada saat itu si dua Reni dan si Putri ini langsung mendatangi si pendaki yang lain tersebut. Nah, setelah mereka berdua ini memanggil-manggil, ternyata 5 pendaki tersebut sama sekali tidak melihat Reni dan Putri tersebut. Nah, hingga membuat Putri dan Reni ini kebingungan. Kenapa mereka tidak melihat kita? Padahal kita sudah memanggil-manggil mereka. Hingga akhirnya pada saat itu Putri mencoba menyentuh salah satu pendaki yang berlima tadi. Ternyata mereka disentuh itu tembus pandang, tidak kena sama sekali. Hingga akhirnya membuat Reni dan Putri itu menangis dan tersadar bahwasanya mereka sudah berada di alam sebelah. Nah, pada saat itu pun para pengawas dan para warga di sana terkejut bahwasanya ada salah satu 2 orang wanita yang belum balik-balik. Nah, akhirnya dilakukan pencarian kepada si 2 orang wanita tersebut, dan dipanggil juga salah satu ustadz. Nah, salah satu ustadz yang ada di kampung tersebut. Nah, hingga ustadz pun mencari juga di salah satu bukit-bukit yang ada di sana. Nah, jadi singkat cerita, ternyata si Reni dan si Putri ini, mereka itu sudah pasrah, bahkan mereka itu sudah sangat frustasi dengan pemindahan mereka, yaitu berada di alam gaib tersebut. Nah, hingga pada saat itu mereka melihat dari ujung ada seorang nenek-nenek tua yang memantau mereka dan langsung menunjuk mereka begini dan menyuruh mereka untuk ke sini. Setelah itu nenek tersebut langsung menunjuk ke sana, nah ke arah barat.
Nah, pada saat itu si Reni dan Putri itu kebingungan apa yang dimaksudkan oleh nenek tersebut. Hingga akhirnya mereka sadar mungkin si nenek tersebut menunjukkan jalan keluar daripada alam gaib tersebut. Nah, dan ternyata si nenek tersebut memang jin Islam yang memang suka menolong pendaki-pendaki yang tersesat atau pendaki-pendaki yang memang yang pindah ke alam gaib tersebut. Hingga akhirnya Reni dan Putri itu pun berjalan sesuai arahan daripada nenek tersebut. Nah, pada saat mereka berjalan, ternyata ada salah satu arwah arwah perempuan yang mukanya itu sangat hancur. Arwah perempuan yang mukanya itu sangat hancur dan menatap tajam ke mereka dan penuh darah muka-mukanya tersebut hingga membuat si Reni ini pingsan. Nah, dan si putri tersebut langsung memejamkan mata, tidak berani si putri tersebut untuk membuka mata. Nah, hingga akhirnya nenek-nenek tersebut datang lagi. Dan nenek tersebut langsung mengusir si arwah perempuan tersebut. Nah, hingga akhirnya si nenek pun menunjukkan jalan kepada si dua orang wanita tersebut. Dan nenek tadi menunjukkan bahwasanya di pohon sana, dua pohon sana uh, ada gerbang untuk menuju alam manusia, kata nenek tersebut. Nah, ternyata nenek tersebut itu bukan hanya penjaga daripada bukit tersebut, ternyata beliau itu murid salah satu ustadz kampung yang mencari dua orang wanita tersebut. Nah, ternyata si ustadz ini memang memiliki murid jin. Nah, beliau memang memiliki majelis yang pembacaan kitab, dan ternyata muridnya itu bukan cuma berupa manusia, akan tetapi juga ada salah satu jin. Nah, di murid-murid beliau tersebut, yang mana jin tersebut sudah memang diislamkan oleh si ustadz tersebut, dan memang ustadz tersebut memang terkenal beliau itu mempunyai karomah, dan beliau itu dikenal dengan seorang wali Allah Ta'ala. Nah, hingga akhirnya si ustadz tersebut meminta bantuan muridnya untuk mencari dua pendaki wanita tersebut. Nah, hingga pada saat itu si ustadz ini diberitahu oleh muridnya tersebut, yaitu nenek-nenek tersebut, jin tersebut, bahwasanya dua orang wanita tersebut sedang menuju bukit gerbang gerbang antara alam jin dan alam manusia. Nah, hingga pada saat itu si nenek tersebut, si ustadz tersebut langsung menuju jalan yang diarahkan oleh si muridnya tersebut, jin nenek tersebut. Nah, hingga pada saat itu pun si ustadz tersebut langsung melakukan ajan di empat pohon. Jadi waktu itu tuh ada beberapa pohon. Nah, jadi di pohon tersebut di utara, di selatan, di barat, dan di timur. Nah, si ustadz ini melakukan ajan di keempat pohon tersebut hingga akhirnya dua wanita tersebut, Reni dan Putri tersebut, ditemukan dalam keadaan lemas, dan mereka ditemukan dalam keadaan berlendir. Nah, pada saat itu Ustadz pun melakukan ajan lagi kepada mereka dan membaca surah-surah ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, pada saat itu akhirnya dua orang wanita tersebut pun ditandu ke bawah untuk diselamatkan oleh para warga tersebut. Nah, hingga si dua wanita tersebut masih memiliki trauma dan histeris. Nah, mereka masih dalam keadaan menangis, sedangkan si Reni ini dalam keadaan pingsan. Nah, si Putri ini dia masih dalam keadaan tatapannya kosong. Nah, hingga akhirnya pihak kepolisian pun datang dan menelpon keluarganya, dan setelah keluarga Reni dan Putri ini datang, akhirnya membawa kedua wanita tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, ini adalah cerita nyata yang diceritakan oleh salah satu sepupu saya yang pernah menemui hal tersebut. Tapi bukan mereka korbannya, tapi dia itu ada pada saat di sana tersebut. Nah, ini yang diceritakan oleh kakak sepupu saya sewaktu dia ada di kampung. Nah, tapi kampungnya tidak saya sebutkan di mana. Nah, jadi inilah cerita tentang dua pendaki yang diculik oleh alam jin, atau yang berpindah tempat ke alam jin tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan like dan subscribe dan komen. Semoga kita semua sukses dan berada di lindungan Allah Ta'ala, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang mistis atau yang mengganggu daripada kehidupan kita. Sebenarnya saya menceritakan ini
dalam keadaan apa ini, dalam keadaan keringat dingin, karena di sini hujan, akan tetapi saya menceritakan dalam keadaan keringat dingin karena di depan saya itu ada lemari, dan lemari itu terbuka tutup sendiri pada saat saya menceritakan. Nah, tapi saya mencoba menceritakan untuk memberanikan diri karena saya memang tidak takut dengan hal-hal yang mistis tersebut, karena kita hanya berpegang kepada Allah Ta'ala. Selama kita sholat, selama kita sholawat, Allah Ta'ala pasti membantu dan melindungi melindungi kita dari hal-hal yang membuat kita takut. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.